Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsih Tinampi sesi penarikan arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsih Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya, ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu. Dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri agar dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa, maka dia akan mengalami siksa kubur. Na'udzubillah min zalik. Kali ini yang dipanggil adalah arwah dari ibu pasien. Assalamualaikum. Tidur. Ibunya tidur saja, menikmati tidurnya. Apa semasa hidupnya apa ibu yang? Mama sakit. Hah? Mama sakit terus Bukan sakitnya. Dulu-dulunya masa Sifatnya. hidupnya gimana? Semasa hidupnya. Sabar orangnya ya. Iya. Sabar, menerima. Ya baik-baik Baik, saja. sangat baik. Ini bercahaya. Sangat baik. Menikmati tidurnya. Tempat tidurnya lebih enak sekarang daripada di dunia. Masya Allah. Menurut Bu Ningsih, kondisi arwah ini bercahaya dan sedang tidur di atas tempat tidur yang lebih enak daripada ketika masih hidup di dunia. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan arwah ini? Iya betul. Masya Allah. Makanya aku tanya, semasa hidupnya ngapain? Sabar. Sabar, nerima gitu ya. Lah iku sing anu. Ini apa ditanya ya? Ya bangun aja. Bu. Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum Bu Sofia. Ini ada anaknya. Ibu, anaknya ingin bangunkan ibu. Hanya ingin tanya, kenapa ibu seperti ini? Bahagia sekali. Iya sudah tahu sudah meninggal, tapi kepingin seperti ibu ini loh semua loh. Semua ngiri ini. Iya ini suara manusia, ini anaknya Bu, bunyi suara berdiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Erna datang, Ma. Sini dok. Ma ini Indi, cucu Mama. Mama, gimana? Enak. Sejak meninggal, aku tidur. Mama, Erna sampai, Ma. Heeh. Alhamdulillah. Banyak yang mendoakan. Ini banyak dapat doa satu. Ibunya sendiri punya deposito yang lumayan besar, amal ibadahnya, baik hatinya kalau aku melihat loh ya. Terus sama orang juga netral, Tidak pernah membenci orang. gak pernah membenci orang, gak ingin menyakitin orang. Lah iki kok ngene kok. Dijaga malaikat terus. Wong aku kepingin masih menikmati ngene gelem, tapi aja dhisik ro. Sing ngolongan urung. Nyampah. Heeh, lek ada ngomong ngono salah, Bu. Masa aku salah, Bu? Narik iki darah dari darah sampean. Aku tidak jadi kuntilanak. Enggak jadi kuntilanak. Maaf. Aku malah ketawa mendengar itu. Wong ibu itu rutok. Kasurnya ibunya ini lebih enake empuke sama bagusnya lebih bagus ini. Bukan tanah, bukan itu. Semua Kayak berwarna putih. kayak emas. Masya Allah. Barakallah. Mama sudah datang ke rumah nggak, Ma? Siapa sudah yang datang ke rumah. Sudah tenang. Justru yang gampang datang ke rumah itu sing getayangan, kan minta pertolongan. Sing gentayangan, sing di Masya Allah. Barakallah. kene ngotot. Doaku Anjene kowe ngono. Nyampah. Doaku yang Nyampah. Semua doa dari teman nenek, dari kenalan nenek juga Nyampe. banyak yang mendoakan nenek. Alhamdulillah. Setiap doa berupa cahaya datangnya langsung kepadanya ibunya, yang membuat dia itu lebih bercahaya lagi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mama makasih. Mama. Karena senang dengar mama itu. Husnul khotimah, ya Allah. Semoga kalian meninggal nanti juga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mama. Subhanallah, arwah ini ternyata meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Keadaan beliau sejak kematian hingga sekarang hanyalah tidur di tempat tidur yang sangat nyaman dan dijaga malaikat. Tubuh beliau pun bercahaya dan selalu mendapatkan doa dari keluarganya dan temannya. Ini bisa menjadi catatan penting untuk kita yang masih hidup, untuk selalu mendidik anak kita tentang agama dengan baik, agar anak kita bertakwa kepada Allah dan tahu cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal adalah dengan cara selalu mendoakan, agar diampuni dosa-dosanya, menjadi hamba yang baik, karena orang tua akan mendapatkan siksa jika anak berbuat dosa, karena ini tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik anak. Dan kirim Al-Fatihah untuk orang tua. Tidak kalah pentingnya kita harus bisa memilih teman yang syoleh dan berbuat baik padanya. Karena teman yang syoleh lah yang mendoakan kita dan mengingat kita ketika kita meninggal dan diterima doanya. Ya, kamu sudah bagus, tapi masih sering resah. Iya. Jangan meresahkan hal yang belum pasti. Iya. Nanti jadi penyakit untukmu. Iya. Kalau ini sudah bagus. Iya. Cuman kadang jengkel, wajar, masih muda. Jengkel di Tapi dia baik. Senang ya. Itu saja pesanku. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Teruslah ingat Allah di pikiran dan di hati kalian. Sayangi Allah melebihi apapun. Dan jangan cinta atau suka sama manusia melebihi cintamu sama Allah. Iya, baik. Jangan takut kehilangan. Jangan takut kekurangan. Mintalah sama Allah dan tetap berdoa. Iya, Ma. Iya, baik, Ma. Baik. Jika dikasih ujian, jangan menghardik Allah. Iya, baik, Ma. Anggap saja Allah sayang ke Iya. kalian lebih dekat. Masya Allah, barakallah ya Allah. Jika ada rezeki ataupun tidak, tetap harus bersedekah. Iya, baik, Ma. Harus. Itu nanti celengan Iya, Ma. Iya. untuk ke akhirat. Amin, iya, Ma. Jangan menjahati manusia. Jaga tutur kata. Jaga tutur kata. Baik, Ma. Ya Allah, terima kasih, Ma. Masya Allah. Jadi kita Alhamdulillah sudah maafkan. Meskipun tahu aku sudah baik, jangan lelah mendoakanku. Baik, Ma. Ya, baik. Seperti biasa, tetap Mendoakan ya, Ma. biar aku lebih sejuk, Iya. tetap nyaman. Amin. yang ditanyakan, Bu. Ya apa caranya hidupnya seperti ini? Meninggal dalam kondisi seperti ini, tanyakan. Itu tadi yang aku bilang. Yang bilang tadi. Jangan menyakiti orang lain. Jangan menyakiti Jaga orang lain. tutur kata. Jaga tutur Karena kata. kadang kita tidak sadar apa yang kita ucapkan Iya. menyakiti yang lain. Betul, Ma. Betul. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang wajib-wajib jangan ditinggalkan. Dan jangan menyukai manusia melebihi cintamu sama Allah. Baik. Allah tetap nomor 1. Allah itu nomor 1. Karena darinya kita hidup dan darinya pula nanti kita kembali. Dunia ini hanya titipan. Titipkan di dunia, sabar, Ya, sabar, Allah ikhlas. suka jika hambanya sabar ketika dikasih ujian. Gitu. Berikut ini adalah nasihat dari arwah agar kita bisa husnul khotimah. 1. Jangan menyakiti hati orang lain atau jaga tutur kata. 2. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang wajib jangan ditinggalkan. 3. Jangan mencintai manusia melebihi cintamu kepada Allah. 4. Allah suka dengan hamba yang sabar ketika mendapat ujian. Subhanallah. Semoga kita bisa menjalankan itu semua dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah seperti arwah ini. Sangat sederhana tapi mengenakan. Iya. Bu,
dokter. Iya mah, iya. Tidak bisa lama-lama. Iya mah. Baik mah. Baik mah. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap tak taruh sini, nanti sambang-sambang ke sini ya. Bu, makasih sekali ya. Mudah-mudahan kita semuanya seperti Ibu. Oke. Sudah Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sobat, seperti itulah contoh nikmat kubur yang didapatkan oleh hamba Allah karena sudah sabar dan taat dalam menjalankan perintah Allah. Semoga kita semua yang melihat video ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan dengan melihat video barusan, kita harus lebih banyak istighfar, mohon ampun, dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.